Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soraya Anugralia. Di sini kita akan belajar mengenai komputer dan jaringan dasar kelas 10, materi perakitan komputer. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah apa pengertian dari komputer itu sendiri. Komputer adalah suatu pemroses data yang dapat melakukan perhitungan yang besar dan cepat, dan manusia hanya mengoperasikan tanpa ikut campur dalam pemrosesan. Artinya, komputer ini bisa melakukan penghitungan yang besar dan cepat melebihi manusia, dan kita manusia tidak perlu membantu komputer. Justru komputer yang membantu manusia. Jadi, manusia hanya perlu mengontrol atau mengoperasikannya saja. Itu sebenarnya pengertian komputer. Yang kedua adalah bagaimana komputer bisa digunakan. Komputer bisa digunakan karena memiliki sistem, yaitu sistem komputer yang terbentuk dari elemen-elemen yang membentuk suatu kesatuan. Jadi elemen-elemen itu adalah bagian-bagian yang membentuk suatu sistem, yaitu sistem komputer, sehingga komputer itu bisa kita gunakan dan bisa mengolah data serta menghasilkan informasi yang kita peroleh. Kita ibaratkan pada sebuah motor yang memiliki banyak sekali bagian, misalkan ban, terus mesin, ada tempat joknya, ada spionnya, dan lain sebagainya. Nah, dengan ada bagian tersebut, maka motor bisa berjalan dan bisa kita gunakan, sama seperti sistem komputer. Selanjutnya, apa saja elemen sistem komputer? Yang pertama adalah hardware atau perangkat keras, yaitu perangkat yang bisa kita lihat secara fisik, bisa kita pegang, bisa kita raba. Contohnya ya mouse, monitor, keyboard gitu. Pokoknya perangkat yang keras lah yang bisa kita pegang. Kalau yang kedua adalah software atau perangkat lunak. Software sendiri berisi perintah-perintah untuk melakukan pengolahan data. Nah, maksudnya adalah software sendiri kita tidak bisa tahu seperti apa sebenarnya bentuk fisiknya gitu, karena tidak bisa dipegang juga. Tapi di dalam software ini terdapat perintah-perintah yang dijalankan sehingga misalkan pada aplikasinya bisa kita pakai seperti itu. Jadi aplikasi yang kita pakai di HP kita kan kita tidak tahu bentuknya seperti apa. Nah, ternyata di dalamnya itu ada perintah-perintah atau mungkin familiar dengan kata coding, sehingga aplikasi itu bisa kita gunakan. Selanjutnya adalah brainware. Brain, manusia yang mengoperasikan atau mengatur komputer. Nah, brainware ini juga elemen yang sangat penting ya, karena tanpa adanya manusia, si komputer itu juga tidak akan bisa berjalan. Jadi ketiga elemen ini yaitu hardware, software, dan brainware juga harus berjalan untuk membentuk suatu sistem sehingga komputer bisa kita gunakan. Yang selanjutnya adalah bagaimana struktur komputer. Struktur komputer adalah cara setiap komponen hardware komputer saling terhubung mulai dari memasukkan, mengolah, dan menghasilkan data. Maksudnya adalah, kok bisa ya, misalkan kalian tahu kan mouse gitu. Kok bisa ya mouse yang bentuknya perangkat keras atau hardware itu bisa kita gunakan pointernya seperti ini di komputer gitu. Kenapa bisa masuk? Ternyata ada prosesnya. Mulai dari input itu artinya kita lihat di sini, perangkat input adalah perangkat keras pada komputer yang berfungsi sebagai alat memasukkan data dan informasi untuk diproses oleh output dan menghasilkan output. Nah, jadi sebenarnya perangkat input adalah perangkat yang dimasukkan ke dalam komputer atau bahannya gitu. Seperti misalkan mouse gitu. Ketika dimasukkan ke dalam komputer, maka dia menghasilkan, kita bisa menggunakan pointernya ya, kita fungsi pointer. Kemudian jika keyboard dimasukkan ke dalam komputer, maka kita bisa mengetik dan lain sebagainya. Nah, jenis-jenis perangkat input yang pertama adalah papan ketik atau keyboard. Fungsinya memasukkan data dengan mengetik kalimat dan simbol khusus lainnya pada komputer. Paham ya? Fungsi dari keyboard sendiri yaitu untuk mengetik. Terus yang kedua adalah mouse, adalah alat untuk menggerakkan penunjuk atau pointer. Ini juga merupakan perangkat input. Alat-alat yang serupa contohnya ini, touchscreen, kemudian like pen, dan graphic table. Mungkin teman-teman pernah lihat biasanya untuk desainer ya, menggunakan graphic table dan like pen. Touchscreen juga sekarang teknologi touchscreen sudah sangat luas ya. Selanjutnya adalah scanner. Scanner juga merupakan perangkat input, karena scanner itu kita kan memasukkan misalkan foto atau tulisan
selembar kertas, kemudian di-scan dan masuk ke dalam komputer menjadi bentuk digital. Makanya disebut dengan perangkat input. Oke, kita kembali. Selanjutnya adalah perangkat pemroses. Perangkat pemroses adalah perangkat yang berfungsi untuk memproses dan mengolah data dari input, kemudian dikeluarkan dalam bentuk informasi komputer atau output. Nah, perangkat pemproses sendiri itu artinya bisa kita ibaratkan misalkan mesin gitu ya. Jadi si pemproses inilah yang memproses tadi alat-alat yang masuk atau bahan-bahannya, perangkat input, sehingga menghasilkan output. Apa saja perangkat proses? Yang pertama adalah port input atau output, atau biasa kita kenal dengan port I/O. Nah, di sini maksudnya kenapa disebut dengan perangkat pemproses? Karena tadi benda-benda input seperti mouse misalkan itu nanti dimasukkan, dicolokkan kepada port input output. Misalkan di sini nih mouse-nya menggunakan PS2, atau misalkan mouse-nya sudah dalam bentuk USB, menggunakan USB, kemudian ada VGA, ada untuk speaker dan lain sebagainya, dan LAN ya. Jadi seperti ini. Ini adalah port untuk input dan output. Selanjutnya adalah CPU atau Central Processing Unit, merupakan otak sistem komputer dan memiliki dua fungsi operasional, yaitu ALU, Arithmetical Logical Unit, sebagai pusat pengolahan data, dan CU atau Control Unit sebagai pengontrol kerja komputer. Maksudnya seperti apa? Ketika komputer berfungsi sebagai ALU, yaitu sebagai pusat pengolahan data, artinya semua data yang ada dalam komputer, semua data itu diolah oleh komputer tadi. Jadi kalau ibaratkan di manusia, si CPU ini adalah otaknya manusia. Mungkin teman-teman juga sering mendengar ini dengan nama prosesor ya. CPU itu namanya biasanya prosesor gitu. Ini adalah otaknya. Tanpa ini komputer tidak bisa berjalan. Selanjutnya adalah memori. Memori itu sebenarnya ada dua. Memori kan tempat penyimpanan ya. Ada dua, ada RAM atau Random Access Memory untuk penyimpanan sementara, dan ROM, Read Only Memory, hanya dibaca saat pertama kali komputer dinyalakan. Kalau yang ini, yang hijau ini untuk penyimpanan sementara, sedangkan yang hitam-hitam ini untuk hanya menyimpan pada saat komputer itu baru dinyalakan. Selanjutnya adalah data bus, address bus, dan control bus. Data bus itu apa? Jalur perpindahan data antar modul dalam sistem komputer. Jadi dalam komputer itu ada modul-modul jalurnya. Nah, data bus ini untuk perpindahannya. Komputer itu kan nanti ada pertukaran data ya teman-teman. Nah, disitulah si data bus ini supaya perpindahannya itu tidak nabrak, tidak saling bertabrakan, maka ada namanya data bus. Yang kedua adalah ada namanya address bus. Address bus digunakan untuk menandai lokasi sumber atau tujuan pada proses transfer data. Ibaratnya kita mau mengirim sebuah paket, address itu kan alamat. Jadi untuk mengirimkan sebuah data, komputer juga membutuhkan alamat ya, supaya pengirimannya tidak sesuai dengan sasaran atau tepat pada saat proses pengolahan data tersebut gitu. Selanjutnya adalah control bus untuk mengontrol penggunaan serta akses ke data bus dan address bus. Jadi si control bus inilah yang mengontrol data bus dan address bus pada saat perpindahan jalur dan pengalamatan, seperti itu. Yang selanjutnya adalah perangkat output. Mari kita lihat, perangkat output adalah perangkat yang berfungsi untuk menghasilkan informasi yang diperoleh dari hasil pemrosesan. Nah, kalau tadi input itu artinya masukan, output itu keluaran atau hasil, yaitu yang kita terima atau yang kita dapatkan. Jenis-jenis perangkat output itu apa saja? Yang pertama adalah monitor, sebuah layar untuk menampilkan hasil output berupa tulisan dan gambar. Teman-teman sering lihat ya mungkin, ini namanya monitor. Kenapa disebutkan dengan perangkat output? Karena dia mengeluarkan gambar atau menghasilkan sebuah gambar. Yang selanjutnya adalah printer, perangkat output untuk mencetak hasil pemrosesan berupa tulisan atau gambar. Nih ya, jadi kalau misalkan kita ngeprint dari komputer, di print kemudian muncullah kertas dengan tulisan atau gambar yang kita print. Makanya disebut dengan output karena dia mengeluarkan atau menghasilkan gambar. Selanjutnya adalah speaker, perangkat output untuk menghasilkan hasil pemrosesan berupa suara dari komputer. Nah, ini juga disebut perangkat output karena apa? Karena mengeluarkan suara. Oke, yang selanjutnya adalah
Oke, kita masuk ke dalam perakitan. Karena tidak bisa praktek di sini, saya menyertakan gambar-gambar untuk komponen dan beberapa alat untuk perakitan ya, supaya teman-teman ada gambaran seperti apa sih alat-alatnya gitu. Yang pertama adalah obeng, itu untuk mengencangkan dan mengendurkan baut atau skrup. Minimal tuh kita harus punya obeng plus dan min gitu, karena di komputer sendiri itu digunakannya paling sering tuh obeng plus dan min gitu. Kalau ini yang digambar obeng yang set ya, tuh teman-teman. Jadi harus wajib punya obeng. Selanjutnya adalah anti listrik statis. Jadi untuk menghindarkan kerusakan hardware yang diakibatkan karena listrik mati. Kalau listriknya tiba-tiba mati, ditakutkan hardware-nya rusak. Makanya ada fungsinya namanya anti listrik statis. Selanjutnya adalah alat mangkuk atau wadah. Ini digunakan sebenarnya untuk meletakkan baut dan benda-benda kecil saat proses perakitan gitu. Kalau misalkan tidak ada mangkuk atau wadah ini ya juga boleh lah, misalkan pakai di kantong atau gimana. Cuma kenapa harus diwadahi? Supaya baut dan skrupnya ini tidak hilang. Karena kalau misalkan hilang pada saat setelah dibongkar, pada saat pemasangan atau perakitan lagi, itu bautnya jadi tidak lengkap gitu. Selanjutnya adalah tang, yaitu untuk mencengkram, memotong, dan memutar kawat atau kabel. Ini jika dibutuhkan, cuma mungkin sangat minim juga ya digunakan pada saat kita merakit sebuah komputer. Selanjutnya adalah komponen-komponen komputernya. Yang pertama adalah motherboard, dari kata mother yaitu ibu, atau papan induk sebenarnya, yaitu papan yang digunakan untuk tempat rangkaian semua alat elektronik itu terpasang di sini. Nah, jadi ini semuanya ada proses ya. Proses di sini semua alatnya tuh harus terpasang pada komputer, pada motherboard. Ini bagian-bagiannya nanti kita bahas lagi untuk bagian yang selanjutnya. Selanjutnya adalah prosesor, atau tadi ya namanya adalah CPU atau otaknya komputer, yaitu untuk mengontrol keseluruhan jalannya sistem komputer sebagai pusatnya komputer ya, otaknya komputer seperti itu. Selanjutnya adalah RAM, yaitu untuk media penyimpanan data sementara. Kalau tempatnya di motherboard itu ada di sini nih, ini tempatnya RAM, slot RAM, di sini slot RAM. Dan untuk tempatnya prosesor itu di sini ada prosesor. Oke, selanjutnya adalah heatsink. Heatsink adalah alat yang digunakan untuk pendingin prosesor. Jadi karena prosesor itu kan otaknya komputer, jadi dia yang mengontrol semua aktivitas pengolahan data pada komputer. Makanya dikhawatirkan apabila prosesor mengalami terlalu panas gitu, dikhawatirkan sistem komputernya akan terganggu. Oleh karena itu ada namanya heatsink untuk pendingin prosesor, kipas pendingin. Selanjutnya adalah power supply sebagai penyalur listrik ke setiap rangkaian elektronik pada komputer. Jadi power supply itu fungsinya untuk menstabilkan tegangan sebenarnya. Karena apabila kita tegangan dari listrik asli itu ketika masuk ke dalam motherboard kan tidak bisa, tegangannya tidak sesuai, maka dibutuhkan dengan power supply ini supaya tegangannya sesuai dan listriknya bisa tersuplai atau tersalur pada komponen dalam komputer. Jadi ini harus terhubung. Kalau ini tidak terhubung, maka si komponennya itu tidak mendapatkan arus listrik. Selanjutnya adalah hard disk. Hard disk adalah media penyimpanan data berkapasitas besar. Jadi semua data, semua file yang kita buat lalu kita simpan itu semua tersimpan di hard disk. Maka ketika hard disknya mengalami kerusakan atau error, itu dengan otomatis file kita itu juga akan hilang misalkan atau terhapus dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah VGA card. Nah, ini ada VGA card, kartu VGA untuk menampilkan gambar pada layar monitor. Nah, VGA card ini masuk ke dalam perangkat input dan output karena dia fungsinya untuk mencolokkan ini kabel VGA namanya, nanti dicolokkan di sini sehingga bisa menampilkan nanti yang ini satu ujung dimasukkan ke dalam VGA port, yang satu ujungnya lagi dicolokkan kepada monitor sehingga gambar dari komputer itu bisa tampil di monitor. Selanjutnya adalah LAN card. Ini hampir sama. Untuk LAN ini fungsinya menghubungkan ya antara komputer dengan jaringan. Ini kabel jaringannya.
Kabel jaringan misalkan ada internet atau jaringan lokal, di sini nanti dicolokkan ke satu ujungnya, dicolokkan pada LAN card atau kartu LAN, yang ujung satunya nanti dicolokkan pada komputer sehingga komputer mendapatkan jaringan seperti itu. Selanjutnya adalah kabel SATA, berfungsi untuk menyalurkan data dari hard disk ke motherboard dan sebaliknya. Jadi si hard disk itu nanti kan ini ujung satu nanti ke hard disk, tadi ya hard disk sudah kita bahas, ujung satunya nanti dicolokkan ke motherboard sehingga motherboardnya, papan induk itu terhubung dengan hard disk karena semua komponen yang dibutuhkan pada komputer harus terhubung dengan motherboard. Selanjutnya adalah CMOS, berfungsi untuk menyimpan settingan BIOS pada saat komputer dimatikan. Nah, baterai CMOS ini ada menempel langsung ya, ini bisa dicopot dan dipasang, ada pada papan induk atau motherboard. Selanjutnya adalah CD atau DVD ROM. Ini untuk dimasukkan CD atau DVD. Misalkan kita mau memutar film atau video, tapi dari CD dan DVD bisa dimasukkan ke dalam CD atau DVD ROM ini. Selanjutnya adalah casing. Nah, casing ini mungkin yang kita sering sebut dengan komputer, padahal sebenarnya komputer itu adalah rangkaian. Nah, casing ini ya cuma wadahnya saja gitu. Jadi semua rangkaian komputer itu di dalam sini ya, masuk ke dalam satu casing atau wadah. Selanjutnya adalah thermal paste, yaitu sebuah gel sebenarnya yang berfungsi untuk mengurangi pelepasan panas dari prosesor ke heatsink. Proses tadi yang saya bilang bahwa prosesor itu kan otaknya komputer, jadi kemungkinan dia mengalami panas gitu kan. Nah, dengan thermal paste ini nanti panasnya akan berkurang gitu karena dikasih pasta, sehingga heatsink kipasnya tadi juga tidak mendinginkan terlalu ekstra gitu untuk si prosesornya karena dibantu oleh thermal paste ini. Oke, sudah mungkin itu materi kita pada pertemuan kali ini mengenai mengenai komputer dan jaringan dasar. Itu tadi sedikit penjelasan mengenai komputer, kemudian alat perakitan dan komponen-komponen pada komputer. Semoga teman-teman semua bisa memahami ya, walaupun kita tidak praktek langsung, memahami pelajaran kali ini. Silakan catat dan rangkum apabila ada hal-hal penting yang sekiranya digunakan untuk catatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.